anak sidang jemaah subuh rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ba'athahu rahmatan lil alamin wa uswatun lil mu'minin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mari kembali kita perbaharui rasa syukur kita atas nikmat yang tidak terhitung yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Kita masih berada di bulan yang mulia, hari yang ke-26 atau ke-27 bagi sebagian kita. Semoga makin ke finish, makin kencang dari kita, makin ke finish kita keluarkan semua kemampuan, makin ke finish kita serahkan semua apa yang kita miliki. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga tercurah untuk uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibu bapak, ada sebuah doa. Doa ini termaktub dalam Al-Quran, menjadi bagian dari ayat-ayat Allah. Doa yang ada dalam Al-Quran itu adalah doa-doa yang utama untuk kita baca. Jadi kalau doa itu ada dalam Al-Quran, ayo gak banyak waktu mendoa itu. Contohnya tuh Ustaz, doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin, ada dalam Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada banyak doa dalam Al-Quran. Nah, tapi doa ini spesial. Ada ibu bapak yang tahu? Nah, yang tahu jawabannya, tapi harus lengkap. Kita kasih hadiah ya Pak, Ibu. Ada doa yang terkenal dengan sebutan doa sapu jagat. Tunggu dulu Ibu, soalnya belum selesai. Doa sapu jagat atau disebut doa pamungkas, biasanya dibaca di akhir-akhir doa. Kalau ada orang membaca doa, kalau lah dibacanya doa itu kalau doa akan selesai kita aminkan sama-sama. Pertanyaan aku, kalau hadiah kawan, sebutkan lafaz doanya, sebutkan terjemahannya, dan sebutkan dalam Al-Quran surat apa, ayat berapa letaknya. Hilang suara ibu tadi ya. Doanya ditantu ibu Ustaz. Artinya insyaallah lah, cuma tak lima pula letaknya. Ayo Bu. Sama-sama lah ya. Lafaz doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berikanlah, karuniakanlah, anugerahkanlah fid dunya hasanah, kebahagiaan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan begitu pula kebahagiaan di akhirat, wa qina adzabannar. Dan jauhkanlah kami dari api neraka. Makna lainnya, ya masuk surga. Kemudian di mana letaknya? Ternyata ini dalam surat yang kedua. Apa surat kedua Ibu Bapak? Al-Baqarah ayat 2
01. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu, itu awal ayatnya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta bahagia di dunia, minta pula bahagia di akhirat, terbebas dari api neraka. Yang jadi masalah yang akan kita bahas pagi ini adalah, kita tahu tidak apa yang kita minta itu sudah kita dapat? Mukasihnya Biko Pak, awak kan minta bahagia di dunia ya. Ya Allah, bahagialah bahagia di dunia. Ya Allah, sukseslah di dunia. Ya Allah, mantaplah hidup di dunia kan. Awak kan minta hidup rancak di dunia, tapi lawak dapet kan. Maka kita perlu mengetahui alamatul hasanah, tanda-tanda bahagia. Kamu khawatirnya Pak, awak meminta, biar tak tahu dah tak awak dapet talun gitu. Jadi awak harus tahu apa tanda bahagia di dunia aku ibu Pak, supaya awak bisa mengevaluasi Allah dapet awak ya bahagia di dunia atau walun. Maka pagi ini insyaallah alamatul hasanah, tanda-tanda bahagia di dunia. Kalau di akhirat gampangnya Pak tandanya. Apa itu? Tadkhulul jannah, masuk surga. Itulah bahagia di akhirat. Nah, lalu bahagia di dunia. Pertama, tanda bahagia di dunia itu adalah mendapatkan pendamping hidup yang soleh atau solehah. Nah, itu bahagia di dunia. Yang pertama, kami laki-laki itu dapat istri solehah, perempuan setia. Ya. Nah, itu makhluk langka tuh. Sehari bertamu jarang basuh. Istri nomor itu tuh, istri yang ridho dengan keadaan suami. Ridho itu tiga macamnya. Pertama, ridho dengan bentuk fisik suami. Dari ridho ibu, bentuk fisik suami. Suami wah hitam Ustaz, biarlah tak apa, pokoknya wah cinta. Suami awak asal rambutnya tak kurang Ustaz, dia coba pikir, habis di muka, habis di belakang, biarlah. Semuanya tabah hidungnya pesek tak apa, pokoknya wah yun. Kajunya yun nak tatat desa. Kadang di bawa kawannya manggali di pasar babelo nak bantu tetap. Biarlah pokoknya ibu yun. Itu je keadaan fisik suami. Gapuk pendek, kulit tinggi. Ini tuh pasangannya tuh. Jarang orang kulit dan pendek, jarang orang gapuk dan tinggi. Biarlah fisiknya lah aman dewa, tak ada masalah. Lalu ridho yang kedua apa? Ridho dengan pekerjaan suami. Suami wa PNS, ikatan dinas. Suami wa supir sampai meninggalkan keluarga berhari-hari. Suami wa jadi anak buah. Marasainya dia dua samangnya. Suami awak yo wira swasta. Ya, bebas dia kembali. Pekerjaan suami lahir itu ibu dia kerja suami ibu. Termasuk ibu nak tukang, nak kuli, nak sawah, apa lahir itu. Lain mantap ibu. Ridho dengan fisik suami lain. Ridho dengan pekerjaan suami lain. Anak ketiga, ridho dengan penghasilan suami. Lahir itu ibu. Ada lunak lagi. Awak iya salai jawab tu biarlah saku ado sama dimakan tu enak sama puasa awak dulu lagi nikah. Sudah nikah? Tak tahu mau diikut kalau dah. Maju kuih belanja sebanyak kau rasa lalu naik. Ya, daging naik, ladu naik, ulu naik, minyak naik, karambia senang turunnya. Dari batangnya naiknya lo katel 300 sudah kena. Nah kalau boleh dari itu aja.
penghasilan suami. Ibu, bagi ibu PR ya. Apa bagi lo PR? Pernah nggak dulu istri-istri Rasul datang kepada Rasul, berkumpul mereka, lalu bersepakat menyampaikan satu perkara kepada Rasul? Ini terjadi setelah perang Hunain. Berkumpullah istri-istri Rasulullah, lalu ditunjuklah juru bicara yang mengecekkan Nabi. Anak dikecek oleh istri-istri Nabi. Ada ibu yang pernah dengar di saya? Itu minta tambah balanjo. Ya tak mungkin mau diikut ya Rasul, tak cukup dah tambah balanjo. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran surat ke-33 surat Al-Ahzab. Namun tak sampaikan ayatnya PR ibu bapak. Cuma yang ingin aku sampaikan, apa tanggapan Rasul mendengar istrinya minta tambahan belanja? Lalu tapik jawaban ibu. Minta tambah balanjo istri-istri Nabi, normal, wajar deh keadaan minta tambah balanjo. Tapi apa yang terjadi kemudian? 3 purnama Rasulullah bermuram durja. 3 purnama itu berapa lama tepat? 3 bulan Rasul diam murung tidak menjawab. Kemudian ayat yang turun untuk menjawab itu, Allah yang jawab. Jadi dia datang istri-istri Nabi minta tambah balanjo 3 bulan Rasul murung diam bermuram durja. Apa yang pikir-pikir bu lu minta tambah balanjo pas suami bu? 3 bulan kan yang sini mana kalau? Di suami akan dah Nabi Ustaz ya. Ayatnya apa ibu yang turun? Baru yang gue sebut tadi. Ya, kalau Allah dan Rasulnya lebih engkau cintai, maka tetaplah bersamaku. Tapi kalau kehidupan dunia lebih engkau inginkan, aku akan ceraikan engkau dengan perceraian yang baik. Itu ayat. Tolong apa hafal ayat Pak? Harus hafal Pak. Sempat minta tambah balanjo, lagi ayat kok. Surah Al-Ahzab. Tidak sampaikan ayat. Carilah ibu. Carilah ya Pak. Hafal. Nah, ridho dengan fisik suami, ridho dengan pekerjaan suami, ridho dengan penghasilan suami. Balik tuh bu. Berat. Kebutuhan terus bertambah. Anak semuanya sekolah, rumah belum sudah. Tentu bisikan-bisikan ekonomi, tuntutan-tuntutan materi semakin kuat. Nah, itu tantangannya. Ada sebuah penelitian ibu bapak yang diteliti dulu. Pertama, siaran banyak korupsi. Diteliti. Resmi ada lembaga yang meneliti. Maka kesimpulannya, yang banyak melakukan korupsi itu adalah laki-laki. Ada perempuan, ada, tapi sedikit. Lebih banyak yang korupsi itu laki-laki. Itu penelitian pertama. Penelitian kedua, diteliti pula apa penyebab laki-laki ini banyak korupsi. Tunggu dulu Pak, tak ngaji saja menjawab. Kau tanya ke Ibu Joni. Jadi banyak tuh penyebab. Atas tekanan pimpinan, iseng-iseng, ada iseng-iseng, coba-coba iseng-iseng, ikut-ikut kawan, atau memang karena terdesak kebutuhan-kebutuhan. Atas saja sih penyebabnya itu tidak tahan menghadapi tuntutan demi tuntutan dari istri. Nah, itu hati-hati. Ibu dan Uni, hati-hati membanding-bandingkan kehidupan awak ke kehidupan orang. Hati-hati benar. Dah, saya lihatlah tu kan, banyak pedoan rumahnya. Dah, tuang, bagi jalannya alatnya dah.
Dah, wah, tanya balik tu. Tuang suami boleh sabar kan? Kan tak piti awak yang pakai memeluk rumahnya dia. Tak lo meminjam yang kawat tak pergi jalan-jalan. Cuma kalau awak membandiang-bandiangkan, tuan bawa sampaikan. Sifat kami laki-laki itu ibu bapak. Atena mau sayang, cinta, peduli keluarga, membahagiakan istri dan anak-anak. Beku ibu minta iku, ini minta iku, itu segala macam. Dek kami jadi pikiran. Beku ba'a bakawan je tu mama jepuyanya. Bakawan je tu papa. Khawatirnya kalau dari sumber yang halal sudah jelas tidak tercukupi. Ibu menyampi je tiap tahun ni meminta je tiap saat. Akhirnya menyerempet itu ke sumber haram atau subhan. Itu khawatir kami. Ya kami dia cinta ke istri betul bau sahu je. Cuma bayang-bayang tak sepanjang badan kan. Ini istri yang ridho dengan suami. Ini mana banyak istri ibu nan menolak diajak makan di luar atau nan selalu berkata makan di luar. Ada tak istri gini makan di luar lah pun. Kita istrinya maaf ya, tak usah lawak makan di luar. Mana buang selawat untuk biaya sekolah anak besok. Ada tak istri nak itu? Udah lecok manja istri makan di luar. Ambo kadang wajak loh. Anak-anak ibu kalau bola enggak pagi dari rumah tu maghrib, tu anak tu bertanya ada acara habis? Enggak ada acara malam ini. Enggak. Siap maghrib nanti? Enggak, tapi di rumah saja. Artinya senyum-senyum. Gua aku pikir langsung makan di luar kita kan? Ya, yes. Sudah itu gua ambil sapu, gua berasihan teras. Gua tangan lah ya. Gua bawa ayah kali itu tampil dari dia. Ternyata madu-madu kemana di luar? Ngapain bersih-bersih di teras? Mau apa? Kita makan di luar. Di luar mana? Di teras. Bagi-bagi nasi bungkus sama piring. Makan di luar. Di teras. Tidak di pergaulan depan. Di sederhana. Ya. Jadi istri yang menolak untuk makan di luar. Istri yang menolak ketika disuruh memilih gamis. Aduh pipih lah baju. Gamisnya tak lo nang buruk-buruan kok. Mereknya Humairah. Jilbabnya Oki Setiana Dewi. Zaskia Meka. Aku cek ibu jangan lega. Baju dan pantang masih rancak. Wak simpan selatif iko untuk penambah biaya umroh. Itu istri yang ridho soleh. Payah memang. Sehingga menjadi ciri bahagia di dunia. Lalu sebaliknya, bagi kami mendapatkan istri yang solehah, maka bagi ibu kaum perempuan mendapatkan suami soleh. Itulah biar payah boleh mencarinya. Suami yang lembut dengan sangat lembut kepada istri. Suami yang nafkah utamanya itu adalah untuk anak istri. Mohon maaf, sebagian suami pak, sebagian ya, kalau nyoba rasaki, yang utama itu dia hobi. Siso-siso dari hobi, baru nyoba untuk anak istri. Yo kalau hobinya lagi hobi murah, tidak banyak dipiti dari hobi. Kalau hobinya hobi mahal, Kak. Koleksi misalnya barang-barang mewah, atau pagi ke tampek-tampek dan jauh. Kalau banyak dipiti, siso itu baru ke istri. Itu perhatikan tuh suami. Nafkah utama adalah untuk anak istri. Nah jadi suami soleh, istri solehah. Ini bahagia di dunia yang pertama. Ini yang bertanya oke ibu,
Kalaulah salamu iku menikah, tapi suami wa ada nampak dia jadi suami soleh, apa usaha wa? Berdoa. Selalu berdoa agar suami kita jadi soleh. Caranya lagi. Ingatkan dia terus. Ajak sholat, ajak memang ngaji, hadiri majelis ilmu. Sudah tu suruh aja kawan dia orang nan elok. Tu usaha wa tu. Kalau misalnya tak bisa awak dia nasihat, bandikan buku. Bandikan buku. Buku-buku yang kini saja. Dia kopi sekali tinggal buku cik. Jadi orang yang tu bekulnya cari-cari buku tu macam mana ke awaknya maling baca. Kalau awaknya buka step. Oleh itu kami laki-laki. Jadi berjuang ibu sampai wafat untuk menjadikan suaminya soleh. Siap ibu? Siap. Ini bertanya apa? Lah sekian lama menikah pak, lah belasan puluhan tahun. Kira istri waktu halu je jadi istri solehah, wah kali pak. Lah bagai usaha awak tapi halu je baru pandai baca caranya. Ganti, ayo nak kalah mana? Saya tu mana? Sibuk istri suruh berjuang ya. Sibuk dia awak ganti. Tukar cari lebih dan solehah. Awak perjuangkan pula istri awak menjadi istri yang solehah. Di sama-sama berjuang. Josia awak paling banyak menghabiskan waktu hidup di dunia ibu bapa. Wagian pilihan 3 ya. Jo anak, jo pasangan, atau jo orang tua. Lebih banyak awak menghabiskan waktu jo pasangan awak. Jo anak berapa lama awak jo anak ibu sampainya menikah. Umur 25 anak ibu menikah punya latar hidup mandiri. Awak tu makin pandangan pertimbangan. Saya kalau keputusan tentulah di mereka berdua. Nyo cukup hidup mandiri mengontrak atau tabau inyo ada pindah tugas salah jauh dari awak 25 tahun awak jana itulah kan yang potong lah nyari pesantren 6 tahun kuliah 2 tahun berapa tahun awak jana awaknya cukup lah ibu 6 lah jana kita ngitung kan sudah 7 orang tua berapa lama awak ya sampai awak meninggalkan rumah orang tua 25 tahun tapi dengan pasangan berapa lama? Menikah ibu jawab umur 25 tahun, inilah 60-an. Adon ada 70-an. Lah hampir 25 tahun awak yo istri awak, yo suami awak. Aku pernah basuh seorang bapak tu bercerita, kami sajak nikah Ustaz, ia tak pernah jauh aja ibu. Walaupun hanya semalam, tak pernah bisa. Kau yang mantap. Sajak nikah, kamu bayi berdua tadi. Itu ya luar biasa. Pai menengok anak, kok kama pai ke Batam, pai berdua. Pai balik, pai berdua. Kecuali mungkin di lokasi itu baru berpisah istirahatnya itu wajar ya. Cuma tak ada dunia meninggalkan saling meninggalkan satu sama lain ada. Pai umroh, pai berdua. Barang ke haji, barang ke lu berdua. Itu ya salut awak. Sebagian awak mungkin ada yang pai seminggu, pai 2 minggu apa saja Atau ibu nak ajak pai apa dan tinggal. Maka waktu paling banyak kita habiskan dalam hidup ini adalah bersama pasangan kita. Carilah istri solehah, suami soleh. Kalau tak dapat pulau dan model tutu langsung ya, usahakan ready di Minantu awak. Minantu harus soleh. Minantu berusia harus solehah. Ibu kan kalau Minantu kan? Ada ibu cari dari Minantu ibu. Soleh-soleh. Cari sholatnya, cari Al-Qurannya, cari akhlaknya, cari. Kalau lain rancak sholatnya hebat, Al-Quran bagus, akhlaknya baca lah bu. Biarlah kayu lah, apa adil lah. Ustaznya kayu, Ustaz apa? Aduh lah makan jari ibu dia pasang. Inyolah ke rumah.
soleh. Ketika lah ngaji-ngaji rani masaji Allah nampak gaduhnya, minta izin ni nyobai ke masaji. Pernah lihat kumandang bacaannya ketika Imam Ode Mandisa Iwana Koha nyoka yuk Ustaz, cuma nama gajah cie yang itu nyok gagah tak capek sekali bu. Bismillah itu dia biar dia orang soleh, Quran hebat, akhlak bagus, kayu gagah belum capek. Iku sudahlah akhlak dah ranca, Al-Quran dah tentu, solat dah selesai, bansai buruak pula tu. Mohon maaf ya, Abu Bakar. Aduh, tak bisa dibiar-biar dari John. Kamu coba jalan. Apa jalan tu? Ya, cari untuk pasangan hidup. Ambo ketika menikah dulu ya bu ya. Balik sedih ambo, ibu ambo menyampai ambo lah menikah. Agak ke ibu hati ibu pak. Lah nikah Ustaz kiranya ya. Ambo ketika menikah tu ada orang bagi kado. Sangkoha kok bukunya bentuk buku bed cover tu lah, kain sarung atau baju kan. Kiranya isinya buku. Judul buku itu Menggapai Rumah Tangga Barokah. Ya hebat buku. Jadi yang bawa singkat saja menyampaikan isi buku. Di bukunya perumpamaan. Suami ibaratkan tubuh, dia seperti kepala. Itu perumpamaan suami, kepala. Tolong jawab ibu, apa? Diam dulu mohonnya Pak Ibu yang bertanya. Di mana letak kepala bu? Di hati. Fungsinya sangat penting. Pusat saraf pengambil keputusan kepala. Dihormati, dimuliakan. Kalau pakai helm, di mana helm? Kepala. Kalau orang pakai topi, di mana topi? Kepala. Raja pakai mahkota letaknya di kepala. Hari hujan pakai payung untuk melindungi kepala. Itu suami. Dia paling tinggi, dimuliakan, mengambil keputusan seperti kepala. Jadi awak memang tinggi Pak. Kepala. Sudah tua Mutawi membaca buku itu, tibalah di bagian istri. Istri itu kalau diibaratkan satu tubuh, maka dia seperti leher. Suami ibarat kepala, istri ibarat leher. Akhirnya mau tanya ke apa-apa, ibu tolong diam ibu. Gunolihi apa? Sabar bu, sabar. Ya Pak jawab. Apa gunolihi udah? Manopang kapalu. Adonan lain gunanya yang lebih penting. Manyangga kapalu. Kalau misalnya sudah bahu beratayan kayak Pak Sakut, sudah bahu dan bahu kakak, itu langsung saya kapalu. Tak pakai dia. Lagi kasagagah Pak kini kan. Lagi kasagagah adik-adik saat ini. Bentuk SpongeBob lah bentuk awak. Bahu kepala letak. Jadi fungsinya menyangga, menopang kepala agar dia berdiri kokoh di tempatnya, gagah. Jadi, fungsi yang kedua kepala apa? Minta tolong aku yo, Bu Pak, coba doa ke bawah. Saya lihat kaki. Siana di kanan, siana di kiri, jamaah di belakang. Aku melihat membantu mengarahkan kepala dalam bergerak. Itu tuh fungsi istri, menopang suami dan mengarahkan suami. Rasulullah saja punya Khadijah. Di balik kisah sukses laki-laki hebat selalu ada dua wanita luar biasa, istri beliau dan ibu beliau. Aku peran wanita. Cukulah ibu bapak, kalau dia bermasalah, maka kepala pasti susah. Betul tak? Pernah Pak tak kiri dia. Jago lalu lepaya manggil yang ketiga. Malah mereka waduh. Macam dia orang buta dulu kan. Makin lama lah makin sakit. Makin cek orang tua jamu bantah. Sahabat jamu kalau bantah.
Padahal kabeh rancak isinya tidak dadak gaji deh. Nah, cuma begitu Pak. Kalau dia lah bermasalah, kapal pasti susah. Tuh bahan caranya kalau dia lah bermasalah, agih tarason capek. Taraso saya sakit, ngilu sakit dia tarason capek. Sebab kalau lah parah reko akili dia tu nak kalau dia tarason. Model tu lah tu Pak, suami ke istri. Kalau lah monggo lah rumah makan di luar capek. Ajak pergi jalan-jalan dalam rangka bagi tarason tadi. Kalau lah parah monggoknya Pak tak kalau makan di luar ya. Mohon maaf di KUA mayudahannya. Nah itu saya mau sampaikan bagian pertama Bapak. Bahagia di dunia yang pertama adalah ketika kita mendapatkan pendamping hidup yang soleh dan solehah. Yang kedua, fidunya hasanah itu adalah ketika kita mendapatkan zurriyatan qurrata a'yun. Apa artinya? Anak-anak yang menjadi penyejuk mata. Kita yang Allah dikaruniakan keturunan dari Allah yang perlu ekstra bersyukur. Karena bukankah ada kenalan keluarga, kerabat, tetangga kita yang sampai detik ini masih berjuang agar mendapatkan keturunan. Masih terapi kian kemarin tak terhitung lagi uang yang sudah habis agar bisa memiliki keturunan. Awak jadi orang yang kalau berjuang dapat keturunan itu bau duit kian kemari. Dokter lah berganti-ganti, terapinya sampai ke luar negeri. Malah karena juga nyoba baranti. Cuman pertanyaannya, apakah anak kita sudah menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata? Dan anak yang menjadi penyejuk mata ini terlihatnya bukan ketika dia kanak-kanak. Kalau anak waktu umurnya 3 tahun sampai tahun itu satu orang sedang sana menengoknya. Malah ada orang kayaknya nama ngecek, "Perdena sedang menggemaskan anak, kok dapet sedang ikut saya tahu dia macam." Mana di sana tu sedang tu saya tahu ibunya bagi aja makan istirahat lalu bercukup aja gizi. Maka anak yang qurrata a'yun ini terlihatnya ketika dia sudah dewasa. Kalau ibu Allah menikah anak, bisa ibu rasakan tuh. Ketika awak panggil, apakahnya masih datang? Ketika awak menyambut taraga, apakahnya segera pulang? Atau ketika ibu ada keperluan, lain sigap dia mantah awak. Aku nampak. Mohon maaf ibu, mohon maaf. Betapa banyak anak yang ketika dia sudah berkeluarga, menikah, punya urusan sendiri dengan rumah tangganya, dia lupa orang tuanya bertambah tua, renta dimakan usia. Hati-hati. Para banyaknya anak-anak ketika orang lainnya lah butuh dirawat, inyo saling manulak, saling beralasan, dah adonan niyo merawat orang tua. Kecil udahnya nang gadang gaya tak bisa do karajo serang banyak. Kecil kan nomor 2, ambu baru mau kontrak kadai baru sedang mau sahukan jual bali langganan lah banyak kan lari. Kecil dan cele awak habis cuti wak. Kecil dan ketek awak ia tak bisa dulu baik do orang rumah sedang terbedo. Sadunya balasan. Tinggallah ibu kesepian di rumah. Ibu nala tua, pak nala bawa, tolong jawabnya pak ya. Ketika awak lah model itu, nampak lalu deh awak pitih nanti kirim dana, nomor rekening yang dari transfernya, atau beliau ke mana nak pulang, dia jawab. Ndak barago deh awak pitih dari kirim dana tu, ada apa? Kan ada je sebagai anak, amun Aisyah pulang pak kirim rekening, baiklah berubah. Yo apa kapai jaga dua. Ambo surah kawan ko majapui. Joto inyo langsung supir. Kan pak pikir mana? Katiko tu ra kaya wala para pitih la para loto. Nyo para anak yang pulang. Kau di ibu-ibu pelanggar kerasukan. Kami alun sampai ke tahap itu. Cuma nak bertanya lo ke orang-orang tua itu, kadang dia tak tanggung, tak tahan rindu ya anak.
Malah mungkin ada kita nak mengalami ya Pak, Bu, udah ini ragai menyebut sakit. Itulah cuti lah tutup kadai pulang ke kampung. Tiba di kampung ragai pun tu sakit. Kadang awak emosi tu dah. Pelah baru dia awak dapat, sakit pelah. Kau ambil lah libur orang kadai lah tutup lah baru dia cuti. Pelah baru dia. Hanya Pak nyamak mana ada sakit. Katanya dia sakit. Nah, dua mak sakit. Awak tak sadar kedatangan kita itu tak yang menyembuhkan. Nah, sekali lagi ini orang tua yang bisa merasakan. Zuriatan qurrata a'yun. Bara banyak ibu, tapi kau anak awak lah berkeluarga, ayo semakin sampai waktunya untuk orang tua. Nah, boleh kita laki-laki khususnya Pak. Karena kita tetap menjadi milik ibu kita. Tapi kalau perempuan menikah, kepatuhannya mutlak kepada suaminya. Sehingga ibu kalau bayi mana ibu orang baik, ibu selisih suami. Tapi kalau kami laki-laki itu malah ibu harus ingatkan tuh, dah lama rasanya tak menengok ibu di kampung, pulang malah dah ibu. Dah batagahan buat suami mana merah kayak. Atau bapak dia pun pula kan. Baik ke situ, baik lo ke situ. Karena suami kita ini dia masih milik ibunya sampai dia wafat. Kau gak malih suami awak, baik mana merah kayaknya, ibu nak kami ini kan. Nah dah, pulang ada anak-anak, ragak je neneknya cari seragam, pokoknya suami awak mana merah kayak, tuh. Susah ini mencari anak ya. Qurrata a'yun. Kalau orang ada gitu cik. Ibu bapak pastilah beberapa kali menghadiri penyelenggaraan jenazah. Betul kan? Ada meninggal, tetangga, warga komplek, kawan awak, kenalan. Coba jawab deh ibu. Dari 10 kali penyelenggaraan jenazah, dari 10 kali yang ibu bapak lihat, barang anak kandungnya dan mengaku jenazah orang tua. Dari 10 saja kan dia 10 kemalangan meninggal dunia orang tua. Abaranan anaknya menggilai dari awal sampai selesai. Berapa? Ledo gak 5 dari 10 kan? Gak sampai. Hampir tadi yang 3. Nah juga anaknya tak mengaku orang kaya. Ambo ada tua-tua warna lelew kan. Ambo yakin jauh lebih banyak ibu bapak menghadiri penyelenggaraan jenazah. Tapi ambo yang menemukan lo model itu. Nggak anaknya nak mengaku depan. Padahal anaknya lahir banyak. Aduh. Dan aduh nak lahir berpendidikan, sekolah, orang-orang ndak pula orang-orang terbelakang dulu. Cuma ndak dikakuknya lah kayak. Mohon maaf. Ketika memandikan anaknya, kok mau ulu-uluan selang saja Pak. Maka dia kayu, cukup aja Ustaz, tambah Ustaz. Ya lah ya dia, cuma tak ikut mengguyur air, mengusap orang tuanya, membersihkan semua bagian tubuhnya. Satu-satu saja, cuma tak inyo yang memimpin yang utama. Pas mengkafankan, mohon maaf, aduh dia nak mengerti bahwa membantangan kayak kapan, para halai kapannya. Baang mengambil Abeku pas mensolatkan ada malah nak nama jadi imam. Aku pernah tuh Pak menolak anak-anakku dengan halus. Adikku halusnya dek layan anak rajak lah. Pertolongan terakhir sebelum orang tua ku dimakamkan, anaknya yang mengimami solat jenazah. Halus menolak. Aliknya, Ustaz, mohon maaf Ustaz, kami tadi lah baru dia berdia kakak langsung nganselah deh Ustaz. Gak alih sekali. Ya Lina Pak, kalau tak ada lah, ini berdia kakak. Ya Ustaz, kami lah sepakat alih saya Ustaz. Kurang lain jadi imam. Tu nan alih menolak, dulu nan kasar menolak. Dek, ayah doa nak kandung cak lah nak kandung jadi imam. Ya kan harus anak kandung benar Ustaz.
Kalau emosi wah aja bapak. Memang nggak harus anak doang dan nggak perlu rami-rami menyelarakan jenazah ke fardu kifayah ya pak. Nggak balik mau berenam saja itu rami. Kok perlu ibu ustaz undang pengurus masjid minta tolong dari awal sampai selesai latah kubur kok gitu. Cuman kita kan bicara naluri orang tua memiliki anak kan. Sia ibu bapak inginkan, kita masih hidup, kau tolong ibu bapak jawab. Sia yang bapak ibu inginkan untuk menyelenggarakan jenazah kita nanti setelah kita wafat. Jawab bu, pak. Anak kita. Pertanyaan berikut, sudahkah kita siapkan mereka untuk itu? Nah, kok ada kartu belum kan pak? Allah wak siapkan anak wak untuk itu. Maka kalau ada ibu bapak anak laki-laki alang baliknya SMP SMA, para dunia wak berfikir merenung, Allah pernahnya memimpin sholat berjamaah jadi imam. Sementara kalau turun nilai matematikanya ikut les nggak tuntas kimianya ikut bimbel, kurang bahasa Inggrisnya tambahan belajar. Tapi untuk menjadi imam, awak tak memperhatikan. Siapa yang nak memimpin solat jenazah kalau ini tak pernah jadi imam? Maka kalau ada anak awak ibu bapak laki-laki usia SMP SMA mulailah mahasiswa sesekali di rumah kecian. Karena bunda solat berjamaah bang. Nah, di rumah lah pak ya nak ya. Bang imam lah. Sudah nggak respon. Kalau banyak alasannya itu semacam apa tuh tak selama bacaan sholat yo rukun gerakannya. Kalau lain amuahnya itu ibu bapak perhatikan tuh sebagai makmum. Rai samparono rukunnya bacaannya. Karena koril ibu. Kalau ini belum pernah jadi imam, baiknya siap untuk mengimami jenazah. Zurriyatan qurrata a'yun. Anak-anak yang menjadi penyejuk mata. Anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Ikolah kebanggaan orang tua ya pak ya. Kan itu nah jadi kebanggaan. Aku memperhatikan orang-orang kalau anak tua kok saserobok ceritanya mah cerita anak. Anak aku kadang di situ. Anak kita sedang sekolah. Patangnya lagi pulang. Aku cuman kadang banyak mohon maaf pak. Banyaknya agak dunia. Kok ditinggalnya otonya datang. Konda punya bagian. Lah segi rumah pak. Iyo kan patang anakku pulang itulah di Bali bahat lah di bawah tukang itu. Ini masih menyudah. Banyak materi berbicara apa tentang anak. Akhiratnya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ciri bahagia di dunia itu adalah memiliki hati dan sikap yang selalu bersyukur. Menikmati apa yang sudah diberikan oleh Allah. Salah satu kelemahan manusia itu apa? Kan selalu memikirkan yang belum ada, lupa mensyukuri yang sudah ada. Itu sifat awan. Kalau misalnya bawa Honda, bayinya suami, bawa anak Bandung, barang nak dia di Honda, ya dari Webubah ke Bukit Tinggi, tiba di Piladang hari hujan, mantel tak ada, anak kadang lah, tak kalau nak ketek menangi pulau laranya, baju lah di muka toko orang yang bertutup, seperempat jam, setengah jam, indah dia tak ada hujan, malah tambah latih. Suami awak lagi disah dulu. Kira-kira lagi jadi ibu ke suami ibu. Ayo bu, bunyi. Dah, kok ada auto ya dah. Kalau tak terlantar model iko pak. Untung suami lebih sabar, kecil suami sabar lama. Muka wak bagi auto, dua langsung wak bagi auto namanya. Dia udah cik, dia wajib. Baiklah kamu baik. Sementara awak dulu tak ada kendaraan, jadi sepeda batu kayu, Honda lah makan kilo dia nak recak.
itu luput dari ingatan awak. Jadi awak selalu memikirkan yang ado, lupa mensyukuri yang ado. Aku tabiat manusia. Jadi kalau awak memang memiliki hati yang bersyukur, dibuktikan dengan sikap bersyukur. Bahas sikap orang bersyukur ibu bapak ini. Pertama, inyo merasa memang nikmat Allah itu sangat banyak, dan inyo mensyukuri ayam lado, tidak selalu memikirkan yang ado. Lalu berikutnya ciri bukti orang bersyukur apa? Nikmat yang lagi dari Allah itu nyo pakai sesuai keinginan dan magia. Aku penting kau pahami. Sianan magia Allah, maka pakai nikmat itu sesuai keinginan Allah. Dia awak matu dari Allah untuk apa Allahnya? Baca Quran. Dia awak rasaki dari Allah untuk apa Allah ingin? Sedekah. Dia awak ilmu dari Allah untuk apa Allah ingin? Untuk bermanfaat. Jangan Allah dan magia ibu bapak. Manusia saja magia, pastinya ingin anaknya gitu tuh sesuai dengan harapan keinginan ini. Aduh ibu nan pai ke Padang, pai ke Jakarta, sudah tuh nampak jilbab rancak. Ibu Bali jilbab tuh dulu, taniailah dalam hati, dia tetangga aja. Jilbabnya lumayan ibu, mahal rancak motif sagiamprik. Awak tahu tetangga awak suku jilbab pada itu. Sudah tuh lah tiba di rumah ibu antar ke tetangga itu. Kak, Teh, Bu, kau ada jilbab? Patang ambo ke Padang ke Jakarta, nampak jilbab rancak. Ayo rasuk rancak ibu memakai itu ya. Tadi terima dari tetangga awak teh bu ya. Sudah tuh lah seminggu aja dia lalunya makai jilbab. Lawas robok lo arisan tak adanya makai jilbab. Lah sekian kali lo yang keluar nampak dia tak adanya makai jilbab. Alah sebulan tak nampaknya makai jilbab. Lah 2 bulan, 3 bulan tak nampaknya memakai jilbab waktu dah. Sudah punya 2 acara di rumahnya. Kok syukuran, kok baralik, kok ada hajatan. Sebagai tetangga tentu awak lah ikut lo menolong beres-beres di rumahnya tuh. Lah berasihan di luar. Tahu ibu masuk ke ruang tamu, belah tetangga dakik dan orang ada di rumah. Tahu ibu pergi ke dapur, ibu di belakang rumahnya nak. Sudah tu ada meja ketik kau ada meja. Pas ibu cari atas sirok darah. Rasul tahu buat alih meja ke. Dek nak tu orang buat cari dakik buat pacik. Mandi. Kiranya jilbab nama balian dulu. Jadi alih meja. Senang ibu atau kecewa? Kecewa. Kalau ada rasa kiri teragak je membagian ibu tu dia. Di bawah rancak di bagian tu alih meja, buat di bawah besok di bagian itu para mesantan dia. Dan niat juga membagian negara. Awak saja bahagia pasti awak ingin barang tu dipakai sesuai keinginan namanya. Contoh kalau ibu jilbab, kalau kita laki-laki ya Pak. Misalnya Pak harga laki-laki, barang laki-laki, sepatu, dompet, pagi dompet. Awak berserobot tali di pasar, kegiatan, sedang makan. Sudah tuh nampak ya Pak, Engki mengeluarkan dompet. Cepat ya, dompet awak balik dulu, saya tak pakai di Ustaz. Kira-kira nanti buat yatim Biswa di bagian dompet sini. Itu saya pakai tadi itu capek loh jadi. Cuma kalau ambo apa aja dompet kemudian dek karena sana hati, ambo lagi tahu kalau rumah. Ada jamaah di masjid takwa bagi dompet ini rancak ya. Betul baik buka pasar Pak mau bagi figura aja 50.000. Les bingkai. Sudah kau mau berhasil dompet kau mau masukkan ke figura. Ambo pajang di yang ruang tamu dompet tadi. Sekali sebulan ambo turunan ambo berhasilkan. Sekali apa bayi kena kodok ke rumah. Tak kenal saya ini Ustaz. Ambo kini sedang di nang kodok sana.
Ada di rumah Ustaz, lain. Datanglah Pak, bos sedang di rumah. Sudah tertipu Pak di rumah. Aku mau ayah ke belakang. Apa tinggal bang kamu Pak saya. Langan dipajang deh Ustaz Eki. Wah, piagam enggak, sertifikat enggak, pun sosok tahu Pak. Apa saya kiranya dompet dan Pak Haji itu mulataan dalam figuran. Lain sesuai fungsinya. Lain seperti keinginan apa? Enggak. Lain terangkat apa menggali dompet sudah tuh? Enggak. Setiap yang kita berikan pasti ada keinginan kita dia dipakai sesuai fungsinya. Allah model itu Bu. Kalau tak pakai matua sesuai keinginan Allah yang biar. Kalau tak apa gunakan rezeki sesuai keinginan Allah yang biar. Nah, jadi pakailah nikmat tuh sesuai keinginan yang memberi nikmat. Tapi aku banyak tiba. Kalau Pak banyak aku dompet aku pakai. Jadi kalau Pak nak percaya lagi harus dompet. Ya. Jadi inilah 3 ciri bahagia di dunia. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kuliah sepupu kita di Masjid Taqwa dengan Ustaz Yengki Ostrio. Kembali ke studio.